7. Anak yang dilalui wanita hamba sahaya yang dituduh berzina. Riwayatnya sebagai berikut. Ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Pada saat itu, seorang pembesar sambil menunggangi seekor kuda lewat di depan rumahnya. Ibu itu berkata dalam hati, bukan main gagahnya, lalu berdoa, "Wahai Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang lelaki itu." Tiba-tiba saja anak itu segera melepaskan tetek ibunya melihat lelaki gagah itu, kemudian berkata, "Allahumma la taj'alni misla hadza," yang artinya, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan diriku seperti dia." Ia pun menyusui kembali. Sepeninggal lelaki gagah itu, lewatlah di mukanya seorang hamba wanita yang sedang dipukuli oleh banyak orang. Wanita itu dipukuli karena dituduh melakukan perzinaan serta mencuri. Ia sedikit pun tidak mengucapkan kata-kata pembelaan, hanya beberapa patah kata yang keluar dari mulutnya. "Cukuplah aku menyandarkan diri kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya zat yang diserahi." Ibu itu lalu berdoa, semoga anaknya jangan dijadikan seperti wanita tadi. Tetapi anaknya lalu melepaskan tetek ibunya dan melihat wanita yang disiksa itu, kemudian berkata, "Allahumma ja'alni mislaha," yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Heran sekali ibunya mendengarkan ucapan anaknya yang pertama dan kedua ini. Maka sang ibu pun bertanya kepada anaknya, "Mengapa begitu, wahai anakku?" Lalu si anak yang masih dalam tetek itu berkata, "Orang lelaki yang naik kuda tadi itu adalah orang yang zalim lagi sombong. Sedangkan hamba sahaya wanita itu sebenarnya tidak berzina dan tidak pula mencuri. Hanya orang-orang banyaklah yang berlaku kejam kepadanya." Jawab anak itu dengan tegas. 8. Mubarak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya sebagai berikut. Ketika Mu'ayyib Al-Yamani mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, ia masuk sebuah rumah di Mekah. Di situ ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta tamunya, yakni seorang penduduk Yamamah atau sebuah desa di negeri Yaman. Tamu itu membawa seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bayi itu, "Wahai anak, siapakah aku ini?" Lalu bayi itu menjawab dengan lantang, "Anta Rasulullah," yang artinya, "Tuan adalah Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau adalah benar." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kembali, "Semoga Allah memberkahimu." Lalu bayi itu tidak berkata-kata lagi. Sejak itu juga bayi tersebut diberi nama Mubarak Al-Yamamah, yang artinya yang diberi berkah dari Yamamah. 9. Anak sahabat Juraij. Riwayatnya sebagai berikut. Juraij adalah seorang yang soleh dan ahli ibadah. Pada suatu hari ibunya memanggil ketika ia sedang salat. Ia pun berkata dalam hatinya, "Ya Allah, panggilan ibukulah yang harus kudahulukan, ataukah salatku saja yang aku teruskan?" Juraij pun lebih mendahulukan salatnya daripada ibunya. Lalu ibunya terus memanggilnya untuk kedua dan ketiga kalinya, namun keadaannya sama dengan yang pertama. Ketika tiada jawaban yang diperoleh dari anaknya itu, sang ibu pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah ia kesempatan melihat wajah wanita jalan lebih dulu sebelum ia meninggal dunia." Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa andai kata Juraij benar-benar seorang yang mengerti seluk-seluk agama, tentu ia akan memutuskan salatnya lebih dahulu dan menjawab panggilan ibunya selama salat yang dilakukannya adalah salat sunnah. Adapun bila salat fardu, ia tidak boleh menjawab panggilan ibunya. Di kalangan Bani Israel, ada seorang wanita jalang yang sangat cantik paras mukanya. Setiap lelaki yang melihatnya pasti akan terpesona hatinya.
Wanita itu pun mendengar kesolehan Juraij. Ia bertekad hendak mematahkan kekhusyuan Juraij. Sekali, dua kali ia menggoda, tetapi sampai berkali-kali menggoda pun Juraij tidak mengindahkannya sama sekali. Wanita itu pun menjadi malu dan ia bermaksud untuk berbalas dendam. Wanita itu bertemu dengan seorang pengembala. Dengan pengembala ini ia mengadakan hubungan gelap, sehingga ia pun hamil dan melahirkan seorang anak. Ia menerangkan kepada khalayak ramai bahwa anak itu adalah hasil hubungannya dengan Juraij. Alangkah marahnya orang-orang yang mendengarkan penuturan wanita itu. Mereka mendatangi tempat peribadahan Juraij dan merobohkannya, serta memukuli Juraij. Lelaki soleh itu tidak berdaya lalu berkata, "Apa maksud kalian menyiksaku seperti ini?" Orang-orang menjawab bahwa ia telah berzina dengan wanita jalang itu dan sebagai bukti ditunjukkanlah wanita itu. Juraij meminta agar mereka bersabar sedikit. Ia hendak mengerjakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah itu ia meminta agar anak ini didekatkan kepadanya. Sambil menekan perut anak itu, Juraij berkata, "Hai anak, siapakah ayahmu?" Tiba-tiba anak bayi itu menjawab dengan tegas, "Ayahku adalah Fulan, seorang pengembala." Barulah orang-orang tahu bahwa wanita itu berdusta. Mereka meminta maaf atas kesalahannya serta menciumi seluruh tubuh Juraij. Mereka berjanji akan membangun kembali tempat peribadahannya dari emas, tetapi Juraij tidak menyetujuinya. Ia hanya meminta agar mereka membangun tempat ibadahnya dari tanah liat saja sebagaimana sebelumnya. Rumah peribadahan Juraij pun dibangun kembali dan Juraij meneruskan kebiasaan beribadahnya di sana siang malam sampai beliau wafat. 10. Anak Siti Masyittah yang hidup pada zaman Fir'aun. Diriwayatkan bahwa Masyittah mempunyai 2 orang anak lelaki, tetapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa anak Masyittah berjumlah 3 orang. 2 orang anak sudah tidak lagi menetek atau sudah disapi, sedangkan seorang lagi masih menetek. Adapun suaminya bekerja sebagai pengawal atau penjaga Fir'aun. Anak bungsu Masyittah yang masih menetek usianya kira-kira 7 bulan. Fir'aun memaksa Masyittah untuk pindah lagi ke agama yang disukai oleh Fir'aun, yakni menyembah Fir'aun sendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Fir'aun telah menawarkan kepada Masyittah dan suaminya untuk menambah upahnya sebagai juru sisir dan pengawalnya. Akan tetapi tawarannya itu ditolak dengan mentah-mentah oleh pahlawan wanita itu. Cara Fir'aun menyiksa itu bukannya memasukkan seluruh keluarganya sekaligus ke dalam belanga berisi air atau minyak mendidih bersama-sama, tetapi satu persatu. Pertama kali adalah suaminya, lalu anak pertamanya, tetapi kemudian anak yang kedua. Ini dimaksudkan oleh Fir'aun laknatullah agar Masyittah mau tunduk dan menyerah kepadanya dan murtad dari agama yang hak setelah melihat betapa sedih siksaan yang akan dialaminya nanti. Akan tetapi Masyittah tidak merasa gentar melihat hal tersebut. Ia bahkan semakin yakin dan bertambah kuat imannya. Hanya saja ia merasa sedih ketika melihat anaknya yang masih kecil dan sedang menetek dan belum berbiji zarah pun dosanya harus pula mengalami siksaan itu. Hal itu sangatlah wajar sebab hati keibuannya sangat jelas belas kasihannya kepada anak yang telah menyebabkan ia bimbang dan ragu. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang masih berada dalam buayan itu tiba-tiba berkata dengan fasih dan lantangnya. Ia menganjurkan sang ibu yang berbudi itu agar tidak mundur setapak pun untuk membela tegaknya agama Allah yang hak. 11. Nabi Nuh alaihi salam. Riwayatnya sebagai berikut. Ketika Nabi Nuh alaihi salam dilahirkan oleh ibunya, beliau diletakkan dalam sebuah gua karena takut oleh para musuh. Ibunya tentu saja tidak dapat menjaganya terus-menerus karena ada keperluan lain. Tetapi ia tak mau meninggalkan anaknya sendirian. Hatinya merasa takut dan sedih sekali. Tiba-tiba Nabi Nuh yang masih sangat kecil itu berkata,
Ya ummah, la takhaf wa la tahzan, fa innallaha khalaqani wa huwa yakhfazuni. Yang artinya, wahai ibu, janganlah mengkhawatirkan diriku dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya Allah yang menciptakan aku dan Ia pula lah yang akan menjagaku. Maka legalah hati ibunya, dan dengan penuh keheranan ditinggalkanlah putranya yang masih kecil itu di dalam gua itu. 12. Anak yang menyaksikan Nabi Yusuf alaihi salam. Riwayatnya sebagai berikut. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam dianiaya oleh saudara-saudaranya, beliau ditemukan oleh seorang saudagar dan dibawa ke negeri Mesir. Di sana beliau dijual kepada seorang wazir atau menteri negeri itu yang bernama Qitmir. Wazir itu mempunyai seorang istri yang bernama Zulaikha. Dalam asuhan wazir, beliau semakin besar dan makin tampan. Menurut suatu riwayat, ketampanan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk di dunia ini, separuhnya diberikan olehnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seperempat lagi kepada Nabi Yusuf, sedangkan yang seperempatnya lagi sisanya kepada seluruh manusia. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat Zulaikha tertarik kepadanya. Menurut suatu riwayat, Qitmir tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya seorang suami, sehingga Zulaikha pun tidak mampu menahan birahinya apabila melihat Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, Zulaikha memanggil Yusuf dan mengajaknya untuk berbuat maksiat. Namun permintaannya ini ditolak dengan mentah-mentah oleh beliau. Ketika beliau hendak keluar dari biliknya Zulaikha, wanita itu menahannya sehingga robeklah baju beliau. Karena merasa malu, Zulaikha menjadi dendam kepada Yusuf. Tatkala suaminya pulang dari rumah, ia mengadukan bahwa bujang yang diasuh sejak kecil itu hendak berbuat tidak senonoh kepadanya. Wazir pun mempercayai tuduhan istrinya. Di antara keluarga wazir itu ada yang mempunyai bayi yang baru lahir berumur beberapa bulan. Saat itu bayi sedang berada di dalam buayan ibunya. Yusuf sukar untuk mengelakkan tuduhan istri wazir tersebut karena tidak ada saksi. Maka tiba-tiba saja ia menunjuk anak bayi itu sebagai saksi. Sang bayi dengan fasihnya berkata sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Karim, yang artinya, Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak atau robek di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Hei Yusuf, berpalinglah dari ini, maksudnya merahasiakan peristiwa ini. Dan kamu, hai istriku, mohon ampunilah atas dosamu ini, karena sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. 13. Nabi Musa alaihi salam. Riwayatnya sebagai berikut. Ketika Nabi Musa alaihi salam dilahirkan, tentara Fir'aun sedang mencari bayi lelaki yang baru lahir. Karena ramalan ahli nujum, Fir'aun menyebutkan bahwa di antara bayi-bayi laki-laki yang lahir saat itu, salah satunya dapat menggulingkan singgasana Fir'aun apabila dia telah dewasa nanti. Oleh karena itu, setiap bayi lelaki dilenyapkan atas perintah Fir'aun, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Ibunda Nabi Musa sangat takut kalau putranya ditemukan oleh para tentara Fir'aun. Maka ia memasukkan anaknya ke dalam bezana dan menyimpannya di dapur. Ibunya kemudian pergi meninggalkannya untuk suatu keperluan.
Tiba-tiba datanglah kakak Musa, dan karena tidak tahu bahwa di dalam bejana itu ada adiknya, ia menyimpan bejana tersebut di atas api dan bersiap untuk membuat roti. Manakala tentara Fir'aun datang dan memeriksa sekeliling rumah, sampailah mereka di dapur yang apinya sedang menyala-nyala. Tanpa ragu-ragu, mereka meninggalkan dapur tersebut karena tiada terlintas sedikit pun dalam pikiran mereka bahwa ada bayi di dalamnya. Maka Nabi Musa pun selamat. Ketika ibundanya Nabi Musa alaihissalam datang, menjeritlah ia sekuat-kuatnya karena menyangka putranya itu telah dibakar oleh tentara Fir'aun. Tiba-tiba Musa alaihissalam yang masih kecil itu memanggil-manggil ibunya dari dalam dapur dan berkata, yang artinya, janganlah takut dan bersedih hati wahai ibu, karena sesungguhnya Allah telah menghindarkan aku dari bahaya api. Setelah itu cepat-cepatlah dikeluarkan anaknya itu, dan Musa pun selamat. Demikianlah kisah 13 orang yang mampu berbicara ketika masih bayi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu hal yang unik dan ajaib. Tanpa mempercayai kekuasaannya, semua soal yang ajaib dalam agama akan sukar diterima. Kalau merasa yakin akan kekuasaan Allah, mudahlah bagi kita untuk menguraikan soal tersebut, yakni Allah Maha Kuasa membuat manusia dapat berkata-kata dan juga Maha Kuasa membuat manusia tidak bisa berbicara. Allah Maha Kuasa menyebabkan bayi yang tidak dapat berkata-kata menjadi berbicara. Hal ini karena berkata-katanya manusia hanyalah suatu pemberian dari Allah dan bukan semata-mata kekuasaan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.